Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sarwa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Sevia. Saya perwakilan dari HG3 ingin mempresentasikan mengenai diskusi kami tentang PBL 2, yaitu permasalahan stunting di Indonesia. Anggota kelompok kami ada Audia Amara, Galuh Areta, Nur Izah Maulidina, Zaidan Rizkullah, dan Syaula Felicia. Berikut adalah outline dari pembahasan kami, yaitu yang pertama pendahuluan, faktor penyebab stunting, dampak dan efek stunting, kemiskinan di Indonesia, gizi buruk di Indonesia, stunting di Indonesia, solusi dari pemerintah, solusi untuk stakeholder, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia memiliki masalah utama dalam tumbuh kembang anak-anak yang sering disebut sebagai stunting. Stunting ini disebabkan oleh berbagai faktor. Karena stunting ini dapat mengakibatkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu negara. Untuk menanggulangi atau mencegah stunting, perlu adanya solusi untuk para stakeholder. Lalu, saya akan membahas tentang faktor penyebab stunting. Menurut UNICEF, dibagi menjadi dua, terdapat faktor langsung dan tidak langsung. Asupan makanan dan keadaan kesehatan sangat berpengaruh dalam penyakit stunting. Apabila asupan makanan dan keadaan kesehatan baik, maka anak tersebut akan terhindar dari penyakit stunting. Faktor tidak langsung yaitu ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga dan pola pengasuhan anak merupakan tanggung jawab dari suatu keluarga dari anak-anak tersebut. Lalu, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab dari pemerintah non-tenaga kesehatan untuk menjamin suatu keadaan agar anak-anak tersebut tidak terkena stunting. Lalu, menurut Kemenkes, jarak kelahiran yang pendek. Sebagai contoh, ketika anak tersebut berusia 1 tahun dan memiliki adik, seorang bayi, maka orang tua tersebut atau khususnya ibu tersebut akan memberikan ASI kepada bayi sehingga anak yang berumur 1 tahun dapat kehilangan perhatian untuk terpenuhinya kebutuhan ASI. Lalu kehamilan remaja, infeksi pada ibu, dan hipertensi. Menurut TAF, dalam The World Bank tahun 2007, terdapat 3 faktor. Faktor individu, faktor rumah tangga, dan faktor lingkungan. Asupan makanan, keadaan kesehatan, telah disebutkan seperti yang tadi, sangat berpengaruh dalam stunting ini. Lalu faktor rumah tangga, kualitas dan kuantitas makanan, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan, dan pelayanan kesehatan. Jumlah dan struktur keluarga sangat berpengaruh dalam stunting. Apabila semakin banyak anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak mampu, akan tidak terpenuhinya asupan gizi pada anak tersebut. Selanjutnya, faktor lingkungan, infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Suningsih, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Genetik yang diturunkan oleh orang tuanya akan sangat berpengaruh karena ketika orang tuanya tidak berpendidikan atau mengalami kemiskinan, anak tersebut juga akan berdampak langsung dan dapat menyebabkan stunting tersebut. Dampak dan efek stunting. Dampak efek stunting dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek tersebut dapat dilihat dalam gagal tumbuh dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, sehingga anak-anak yang memiliki penyakit stunting akan lebih terlihat kecil dibanding anak-anak yang umum normal. Lalu, hambatan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal sehingga berpengaruh pada perkembangan otak. Dan peningkatan pada biaya kesehatan pada kejadian kesakitan dan kematian. Anak-anak penderita stunting akan lebih mudah terkena penyakit dan berujung pada kematian. Dalam jangka panjang,
rusaknya sel-sel saraf yang didapat di otak akan merusak sel saraf permanen, sehingga dapat menurunkan kapasitas intelektual. Lalu meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung, koroner, dan stroke. Dari kerusakan sel saraf tersebut akan menurunkan intelektual seseorang yang dapat berujung pada kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau bisa dikatakan dia tidak bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah yang pertama, malas bekerja, lapangan kerja yang terbatas karena tingkat intelektualnya yang rendah, selanjutnya tingkat pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan kurangnya keterampilan, wawasan, dan pengetahuan. Mereka yang tidak berpendidikan akan susah dalam bersaing di dunia pekerjaan. Selanjutnya, beban hidup dari keluarga sehingga pendapatan harus besar. Dampak kemiskinan di Indonesia dapat menyebabkan depresi karena dia harus menghadapi kenyataan bahwa ia miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu konflik. Akan banyak timbul konflik karena mudah marah dan tersinggung dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu kriminalitas. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, mau tidak mau, keluarga tersebut akan mencari segala hal cara untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun itu akan merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Lalu pengangguran. Namanya pengangguran karena tidak pernah sekolah atau putus sekolah. Bagaimana alur terjadinya kemiskinan dan stunting? Pada pernyataan yang tadi disebutkan bahwa faktornya adalah genetik orang tua. Ketika seseorang anak tinggal di rumah tangga yang miskin, dia akan tidak terpenuhinya gizi-gizi yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Dan setelah itu akan menjadikan stunting yang merusak intelektual seseorang tersebut. Dan nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas dan tidak dapat bersaing di dunia pekerjaan, sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Selanjutnya saya akan membahas tentang gizi buruk di Indonesia. Gizi buruk adalah suatu keadaan ketika individu tidak mendapatkan asupan gizi mikro ataupun makro. Gizi makro di sini adalah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mengeluarkan sumber energi seperti contoh karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan gizi mikro adalah gizi yang membangkitkan fungsi tubuh lainnya seperti mineral dan vitamin. Gizi buruk merupakan faktor utama penyebab stunting. Selanjutnya, angka gizi buruk di Indonesia itu sebesar 26,7. Sedangkan ambang batas WHO menetapkan bahwa 20%. Stunting di Indonesia ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, dikarenakan di Wamena telah terjadi korban akibat stunting tersebut. Dampak gizi buruk yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya juga, asupan gizi buruk yang diterima oleh anak tersebut akan menyebabkan suatu kerusakan pada otak sehingga mempengaruhi kecerdasan seseorang. Lalu, kecerdasan tersebut akan mengalami kebodohan sehingga akan berdampak pada kemiskinan. Upaya pencegahannya adalah perbaikan sistem pelayanan kesehatan, pemberian literatur terhadap ibu yang sedang mengandung, perilaku hidup sehat, memberi pasokan makanan bergizi, dan gerakan makan ikan. Selanjutnya ada stunting di Indonesia. Angka stunting di Indonesia dapat terlihat mengalami penurunan angka persentase, yaitu ketika 2013 37,2%, tahun 2018 30,8%, dan 2009 26,7%. Dengan penurunan presentasi ini membuat pemerintah
Menargetkan angka stunting turun 3% setiap tahunnya, sehingga dapat mencapai angka 19% pada 2024. Angka tersebut di bawah ambang batas yang telah ditetapkan WHO. Proporsi kejadian stunting di Indonesia berdasarkan provinsi. Provinsi yang tertinggi terdapat di NTT, sebesar 43,82%. Sedangkan provinsi terendah terdapat di daerah Bali, sebesar 14,42%. Kerugian yang dialami Indonesia akibat stunting yaitu kerugian ekonomi. Ketika stunting tersebut melanda Indonesia, maka ekonominya juga akan mengeluarkan anggaran untuk menanggulangi wabah tersebut. Selanjutnya, menurunnya produktivitas sumber daya manusia, menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia akibat stunting tersebut. Lalu, apa solusi dari pemerintah? Pemerintah memiliki program intervensi prioritas yang dibagi menjadi dua, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik itu adalah fokus ke dalam tenaga kesehatan, yaitu intervensi tentang, sebagai contoh, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan oleh non-tenaga kesehatan seperti memperbaiki sistem sanitasi air, dan menyediakan air bersih. Sasaran prioritas yang ada pada program ini adalah anak usia 0-2 tahun dan ibu hamil. Pemerintah memfokuskan 260 kabupaten atau kota untuk dilakukan intervensi. Pemerintah melakukan kegiatan kampanye nasional, meningkatkan ketahanan pangan gizi, memantau dan mengevaluasi. Berikut adalah sumber pembiayaan pemerintah untuk pencegahan stunting. Namun, terdapat permasalahan. Anggaran berantas stunting sebesar 60 triliun. Namun, jumlah yang dikeluarkan untuk menangani ini hanya 29 triliun. Ada apa dengan pemerintah? Berikut adalah solusi dan refleksi untuk stakeholder. Untuk pemerintah, diharapkan pemerintah ikut turun langsung dalam melakukan intervensi, mempertegas sanksi bila ada tindakan korupsi, lebih memperkuat pengawasan distribusi data agar tepat sasaran. Selanjutnya, lembaga non-pemerintahan, industri pangan sangat diperlukan dalam persiapan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. Warga sipil, pihak swasta memberikan kemudahan pemerintah dalam menjangkau sasaran lebih luas. Untuk masyarakat, diharapkan dapat memahami setiap pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah, menjaga faktor lingkungan dan sosial budaya untuk tumbuh kembang anak. Hal ini sangat diperlukan karena sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang tersebut. Lalu, sebagai mahasiswa, kita dapat ikut serta dalam berkampanye masalah stunting ini, memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat kita, dan menerapkan segala informasi di kehidupan yang mendatang. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami. Stunting di Indonesia memiliki angka persentase lebih tinggi daripada ambang batas yang telah ditetapkan WHO. Namun dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pengurangan angka stunting. Hal ini menjadikan pemerintah memiliki target di tahun 2024 sudah menempati angka di bawah ambang batas. Pencegahan dan penanggulangan penyakit stunting dapat berjalan secara efektif dengan menjalankan sinergitas antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok HG3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.